Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Seluler bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan komparasi lagi nih, yaitu dari Infinix Note 12 2023 bersama Poco M5 yang buat kedua HP ini sama-sama di harga 2 jutaan ya. Tapi variannya sendiri ini berbeda walaupun duanya sama-sama di 2 jutaan. Nah, kira-kira bakal kayak gimana sih buat kedua HP ini kalau misalkan kita komparasiin. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe nih channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Terkini barangnya komplit seluler saja. Oke, jadi langsung aja tadi udah disebutin ya di bagian harganya. Yang kalau misalkan di bagian harganya sendiri buat Infinix Note 12 2023 ini dibanderol di harga 2.799.000 di varian 8/128GB. Sementara buat Poco M5 ini dia di varian 4/128GB dibanderol di harga 2.399.000. Oh ya, buat kedua HP ini sama-sama pakai chipset yang sama ya. Dan buat harganya sendiri di sini beda variannya. Ya, kalau misalkan saya harus kasih nilai sih buat kedua HP ini, karena varian perbedaannya sendiri dapat di 400.000 ya, sekitar di 400 ribuan. Tapi RAM-nya sendiri ini berbeda banget, 8 dan 4, yang harganya sendiri hampir setengahnya juga ya, yang 400, 350 sekitar segitulah kalau misalkan dari harga. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalkan dari segi harga saya mungkin bakal kasih masing-masing 1 poin nih dari saya. Kenapa? Karena di variannya yang berbeda, bedanya sama-sama di 8 dan 4, bedanya di 4 juga, dan harganya juga bedanya di 4. Jadi mungkin dari situ sih saya nilainya ya. Jadi buat kedua HP ini masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Nah, tadi setelah kita masuk di bagian harganya, sekarang kita masuk di bagian bodinya. Yang kalau dari bodinya ini terasa bedanya banget ya. Yang dimana buat Infinix Note 12 2023 ini bentuknya mirip Oppo Glow Design ya kalau dilihat ya. Sementara buat Poco M5 ini feel like leather, kayak Oppo A17 kalau saya nggak salah. Yang dimana ini dari bodinya dari Poco M5 ini dia bentuknya ya kayak leather, tapi sebenarnya ini bukan leather. Buat kedua HP ini sama-sama polikarbonat. Tapi kalau misalkan kita adu dari bodinya nih, kira-kira kopong nggak dari Poco M5 ini? Nah, dari Poco M5 ini dia nggak kopong ya, beda sama Infinix Note 12 ya. Kalau misalnya kita ketuk-ketuk kayak gini masih ada getaran lagi di dalamnya. Kalau misalnya Poco M5 ini benar-benar compact ya, bedanya mungkin bagian bodinya sih. Dan dari segi desainnya juga di sini udah kelihatan berbeda banget ya. Kalau Infinix Note 12 ini dia bentuknya bulat kayak gini ya. Dari segi kameranya emang trennya mungkin lagi kayak gini ya dari trennya. Sementara di sini Poco M5 ini dia masih dengan frame layarnya yang lebar seperti Poco pada umumnya, Poco M3, Poco M4. Ya emang ini ciri khasnya Poco banget. Tapi kalau misalnya yang warna kuning sih ini lucu banget ya. Tapi kalau misalkan lihat dari segi desain kamera sendiri, di sini dia bentuknya zigzag gitu, zigzag kebalik. Beda sama Realme C35 yang zigzagnya mirip iPhone, tapi ini zigzagnya bentuknya kayak gini. Dan kalau misalkan lihat dari perlengkapan pinggirannya, ini kedua HP ini sama-sama aja ya, nggak ada yang berbeda terlalu jauh. Dan kalau dari beratnya sendiri ya, dari kedua HP ini di sini Poco M5 ini lebih terasa berat dibandingkan Infinix Note 12 2023. Yang dimana buat Infinix Note 12 2023 ini dia dapat di 195 gram. Sementara buat Poco M5 ini dia dapat di 201 gram. Dan kalau misalkan dilihat dari dimensitinya juga ini terasa berbeda banget. Yang dimana buat Infinix Note 12 2023 ini dapat di 164,4 kali 76,5 dan kali 7,8 mm. Sementara buat Poco M5 ini dia dapat di 184 kali 76 kali 8,9 mm. Tapi kalau dilihat dari lebar, di sini kelihatan lebih lebar dari Infinix ya dibandingkan Poco M5. Tapi dari segi ketebalan juga di sini Poco M5 lebih terlihat lebih tebal dibandingkan Infinix Note 2023. Ya, kalau misalkan saya harus kasih poin sih, karena bagian body ini balik lagi ke selera ya. Jadi saya masing-masing bakal kasih 1 poin nih dari saya buat kedua HP ini. Ya, yang jelas ini udah anti gosong juga, ini ninggalin sidik jari. Nah, sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang kalau misalkan kalian lihat mungkin udah kelihatan juga ya. Yaitu di sini di bagian desain kameranya yang sama-sama water drop, tapi bedanya lumayan jauh ya water dropnya. Yang Infinix ini kayak bener-bener drop banget. Kalau misalkan Poco M5 ini masih nyangkol gitu kelihatannya. Dan kalau misalkan dilihat dari bezelnya sih buat kedua HP ini, Infinix Note 12 2023 ini lebih tipis ya dibandingkan Poco M5 di bagian dagunya. Yang kalau dilihat dari dagunya di sini Infinix ini lebih tipis dibandingkan Poco M5 ya. Dan apa lagi ya? Oh ya, dari layar sendiri buat kedua HP ini beda banget ya. Yang dimana Infinix Note 12 2023 ini dia dapat di 6,7 inch AMOLED display dan udah Full HD+. Full HD+ ya, bukan SD+.
Dan buat resolusi sendiri tadi dapat di 1080 x 2400 pixel. Sementara buat Poco M5 ini dia dapat di 6,58 inch IPS LCD dan dapat di 90 Hz juga. Oh ya, buat Poco M5 ini dia juga dapat di Full HD Plus juga ya, 1080 x 2400 pixel. Dan buat proteksinya sendiri dari Poco M5 ini udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Lagi-lagi nih, ini nih perdebatan yang menurut saya pribadi masih agak bingung nih. Ya, kalian lebih suka AMOLED Full HD Plus tapi nggak ada 90 Hz nya, atau dapat di IPS LCD tapi dapat di 90 Hz. Dan tapi di sini poin plus juga ya buat Poco M5 ini, dia dapat Corning Gorilla Glass 3. Oh ya, buat kedua HP ini juga sama-sama udah ada yang namanya fitur NFC. Jadi buat kalian yang cashless ini bakal kece banget nih buat kedua HP ini. Tapi balik lagi, back to topic, yaitu di bagian layarnya. Kalian bakal pilih mana nih dari segi layar, Infinix Note 12 2023 atau Poco M5? Ya, kalau misalkan dilihat dari segi fiturnya ya, dari segi di atas kertasnya, di sini Poco M5 ini bakal lebih terasa worth it nih, karena dia dapat Corning Gorilla Glass 3 juga, proteksinya udah nggak perlu dijamin lagi, nggak perlu ditanya lagi maksud saya. Dan dia udah dapat 90 Hz juga, walaupun dia pakai IPS LCD. Nah, di sini mungkin kalian yang suka AMOLED juga ini nggak apa-apa, Infinix Note 12 2023 ini. Tapi kalau misalkan saya harus kasih nilai sih ya, saya bakal milih di Poco M5 yang dimana dia IPS LCD dan juga udah dapat di 90 Hz. Jadi buat scrolling sosial media ini udah mantep dan halus banget ya, udah lancar lah. Nah, sekarang kita masuk di bagian chipsetnya, yang dimana buat chipsetnya sendiri buat kedua HP ini udah sama ya, sama-sama pakai MediaTek Helio G99, yang dimana Androidnya sendiri udah di 12 dan OS-nya juga udah paling terbaru nih. Ya, nggak perlu dikhawatirin lagi ya buat MediaTek Helio G99 ini, buat main game udah dijamin aman lah. Apalagi buat kedua HP ini sama-sama harga di 2 jutaan. Tapi kalau misalkan dilihat dari harga sih, Poco M5 bakal lebih menggiurkan ya, yang dimana dia lebih murah tapi dapat MediaTek Helio G99. Tapi balik lagi, buat kebutuhan RAM yang gede di sini Infinix Note 12 bakal lebih unggul ya, karena RAM-nya lebih besar juga. Ya, jadi kalau misalkan saya harus kasih poin sih dari segi chipsetnya, yaitu ya jelas-jelas ini bakal masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Nah, sekarang kita beralih di bagian kameranya. Yang dari kameranya sendiri buat Infinix Note 12 2023 ini, dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel, 2 megapiksel bokeh dan juga QVGA. Buat kamera selfie sendiri ini dapat di 16 megapiksel wide. Sementara buat Poco M5 ini dia dapat di 50 megapiksel dan juga masing-masing dapat di 2 megapiksel buat makro dan bokehnya juga. Sementara buat kamera selfie-nya sendiri dapat di 5 megapiksel. Buat hasilnya sendiri kalian bisa lihat sendiri deh buat hasil fotonya menurut kalian kayak gimana. Di sini kalau misalkan dilihat dari segi kualitas kamera ya, buat kedua HP ini sama-sama detailnya udah dapat juga. Tapi di sini dari warnanya benar-benar terasa berbeda banget nih, dari kontrasnya dan juga pencahayaannya. Yang kalau misalnya Poco M5 ini dia lebih redup ya dibandingkan Infinix Note 12 2023. Dari segi kontrasnya benar-benar terasa di Infinix Note 12 karena dari pencahayaannya yang tinggi dan juga kontrasnya juga yang tinggi. Ya, semuanya tergantung di kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan dilihat dari jepretannya sih ya. Tapi kalau misalkan hasil dari jepretannya ya, di sini saya mungkin lebih suka di Infinix karena warnanya lebih calm gitu, lebih enak dilihat gitu, nggak gelap dan juga ya semuanya terasa dari segi aspek warnanya. Ya, mungkin di sini kalau dari segi foto saya bakal pilih di Infinix Note 12 2023. Tapi buat videonya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian lebih suka yang mana? Nah, ini adalah hasil dari kamera depannya. Yang di kiri saya ini adalah Infinix Note 12 2023 dan yang di kanan saya ini adalah Poco M5. Yang resolusi sendiri buat Infinix ini bisa 2K ya. Kalau misalkan Poco M5 ini dia cuma dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh komen di bawah. Menurut kalian gimana? Nah, ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya. Yang resolusi sendiri buat Infinix seperti biasa dia bisa di 2K, sementara buat di Poco M5 ini dia dapat di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya menurut kalian gimana? Coba deh komen di bawah. Hampir nabrak dia. Oke. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dilihat dari kameranya, saya bakal milih di Infinix Note 2023 ini. Jadi 1 poin nih buat Infinix Note 12 2023. Namanya panjang banget.
Nah, yang terakhir sekarang kita masuk di bagian baterainya. Yang baterainya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 5000 mAh dengan fast charge yang berbeda. Buat Infinix Note 12 2003 ini dia dapat di 33 watt fast charging. Sementara buat Poco M5 ini dia dapat di 18 watt fast charging. Ini mirip sama di Poco M3 ya, yang dari fast charging sendiri dapat di 18 watt. Kesimpulannya dari kedua HP ini tergantung di kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian punya budget yang minim tapi masih mau buat gaming, di sini Poco M5 udah worth it banget nih dari segi harga dan juga. Tapi kalau misalkan di sini kalau kalian yang suka yang gaming, RAM besar dan juga fast charge-nya yang dapat di 33 watt, Infinix Note 12 2003 juga ini udah oke banget kok. Tapi ya semuanya tergantung di kalian masing-masing ya. Kalian lebih suka yang mana? Coba deh komen di bawah. So, mungkin segitu aja komparasi kali ini. Terima kasih dan dadah.